Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS, strategi pembelajaran. Dosen pengampu yaitu Dr. Hartati MKes dan Ibu Destriani MPD. Nama Happy Febriansyah, NIP 0606 1182 22 7058. Hakikat strategi pembelajaran. Kompetensi supervisi akademik merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh para pengawas satuan pendidikan. Kompetensi ini berkenaan dengan kemampuan pengawas dalam rangka pembinaan dan pengembangan kemampuan guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan bimbingan di sekolah ataupun satuan pendidikan. Strategi dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Dan strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Prinsip pembelajaran. 1. Berorientasi pada tujuan. Dalam sistem pembelajaran, tujuan merupakan komponen yang utama. Segala aktivitas guru dan siswa mestilah diupayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ini sangat penting sebab mengajar adalah proses yang bertujuan. Oleh karenanya, keberhasilan suatu strategi pembelajaran dapat ditentukan dari keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran. Guru dituntut untuk menyadari tujuan dari kegiatan mengajarnya dengan titik tolak kebutuhan siswa. 2. Aktivitas. Belajar bukanlah menghafal sejumlah fakta atau informasi. Belajar adalah berbuat memperoleh pengalaman tertentu sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Karena itu, strategi pembelajaran harus dapat mendorong aktivitas siswa. Aktivitas tidak dimaksudkan tidak terbatas pada aktivitas fisik, akan tetapi juga meliputi aktivitas yang bersifat psikis seperti aktivitas mental, dinamika perkembangan psikologis dan fisiologis yang normal dan baik akan sangat mendukung proses pembelajaran dan pencapaian hasilnya. 3. Yaitu individualitas. Individualitas mengajar adalah usaha mengembangkan setiap individu siswa, dan pada hakikatnya yang ingin dicapai adalah perubahan perilaku setiap siswa, walaupun yang diajar adalah kelompok siswa dan standar keberhasilan guru. 4. Integritas. Integritas merupakan mengajar harus dipandang sebagai usaha mengembangkan seluruh pribadi siswa. Strategi pembelajaran harus dapat mengembangkan seluruh aspek kepribadian siswa secara terintegrasi. Penggunaan metode diskusi, misalnya guru harus dapat merancang strategi pelaksanaan diskusi, tak hanya terbatas pada pengembangan aspek intelektual saja, tetapi harus mendorong siswa agar mereka bisa berkembang secara keseluruhan, mendorong siswa agar dapat menghargai pendapat orang lain, mendorong siswa agar berani mengeluarkan gagasan atau ide-ide yang orisinil, mendorong siswa untuk bersikap jujur, tenggang rasa, dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip umum. 1. Prinsip motivasi, yaitu belajar diperlukan motif-motif yang dapat mendorong siswa untuk belajar. 2. Prinsip belajar sambil bekerja, yaitu dalam mempelajari sesuatu, apalagi yang berhubungan dengan keterampilan. 3. Prinsip memecahkan masalah. Dalam belajar, siswa perlu dihadapkan pada situasi bermasalah dan guru membimbing siswa untuk memecahkannya. 4. Prinsip perbedaan individual, yaitu siswa memiliki perbedaan dalam berbagai hal seperti integritas, watak, latar belakang, keluarga, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Fungsi pembelajaran sebagai ramuan untuk mengembangkan bahan ajar, sebagai perangkat kriteria untuk mengevaluasi, menyiapkan informasi ataupun bahan materi yang dibutuhkan belajar untuk menunjukkan untuk kerja.
Peran strategi pembelajaran menjadikan proses pembelajaran lebih efektif tersampaikan kepada siswa atau murid. Misalkan saja strategi e-learning menjadikan pembelajaran menjadi lebih seru tersampaikan kepada siswa. Jangkauan pembelajaran yang didapat pun lebih luas. Implementasi penggunaan strategi pembelajaran pada jenjang SD, SMP, SMA. Implementasi strategi pembelajaran adalah pelaksanaan, penerapan, atau wujud teori tindakan guru melaksanakan rencana mengajar, artinya usaha guru dalam menggunakan beberapa variabel pengajaran, tujuan metode, alat, serta evaluasi, agar dapat mempengaruhi siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi strategi pembelajaran pada jenjang SD menggunakan pendekatan ekspositori. 1. Dengan metode ceramah. Penerangan secara lisan atas bahan pembelajaran kepada sekelompok. Dengan metode ceramah, guru dapat mendorong timbulnya inspirasi bagi pendengarnya. 2. Metode latihan keterampilan. Suatu metode mengajar dengan memberikan pelatihan keterampilan secara berulang kepada peserta didik ke tempat latihan keterampilan untuk melihat proses tujuan, fungsi kegunaan, dan manfaat. Implementasi strategi pembelajaran jenjang SMP. 1. Menggunakan pendekatan konstekstual. Ada 5 bentuk belajar, antara lain mengaitkan, mengalami, menerangkan, kerjasama, mentransfer. 2. Metode diskusi. Proses pelibatan 2 orang siswa atau lebih untuk berinteraksi, saling bertukar pendapat dalam memecahkan masalah. 3. Metode demonstrasi, di mana seorang guru atau siswa memperlihatkan kepada seluruh kelas suatu proses kegiatan yang telah diselesaikan. 4. Metode resitasi, suatu metode pengajaran dengan menghasilkan siswa membuat resume dengan kalimat sendiri. 5. Metode eksperimental adalah pengelolaan, contohnya mengamati, mengalami, melakukan sendiri percobaan. Implementasi strategi pembelajaran jenjang SMA. Belajar melalui penelusuran, penelitian, penemuan, dan pembuktian melalui efektif kognitif dan psikomotor, sehingga mereka berlatih untuk lebih kritis dalam menangkap setiap materi dan lebih mengedepankan pembelajaran menggunakan teknologi dan belajar lebih luas untuk mencari jati diri dan berani mengemukakan pendapat dalam belajar individu maupun kelompok.